Salam liturgi, sumber dan puncak hidup Kristiani. Para sahabat Sanggar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Paham dan Terampil Berliturgi yang diselenggarakan oleh Sanggar Bina Liturgi yang diasuh oleh Bapak Ernest Marianto. Para sahabat Sanggar, dalam episode 9 kita belajar tentang liturgi sabda yang meliputi struktur liturgi sabda khususnya dalam perayaan Ekaristi dan pentingnya sabda Allah dalam setiap perayaan liturgi. Juga kita dibantu memahami lingkaran bacaan 3 tahunan yang digunakan untuk hari Minggu dan hari Raya yang dikenal dengan sebutan tahun A, tahun B, dan tahun C. Kita juga diajak memahami lingkaran bacaan 2 tahunan yang digunakan untuk misa harian dan ibadat harian, yaitu tahun 1 dan tahun 2. Dalam episode 10 kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ernest Marianto. Dan kita masih akan melanjutkan bahasan mengenai liturgi sabda. Apa kabar Bapak Ernest? Kabar baik, puji Tuhan. Nah, apa topik bincang-bincang kita kali ini, Pak? Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita masih terkait dengan liturgi sabda. Topik kita kali ini, Allah hadir dan bersabda. Allah hadir dan bersabda. Wah, menarik ini. Membayangkan bagaimana Allah hadir. Rasanya seperti apa ya? Nah, para sahabat Sanggar, mari kita ikuti penjelasan Bapak Ernest Marianto mengenai bagaimana itu Allah hadir dan bersabda. Silakan Pak Ernest. Baik, terima kasih. Para sahabat Sanggar, setiap saat kita hadir atau berada di suatu tempat. Saat ini saya hadir di sini. Para sahabat Sanggar juga hadir di suatu tempat. Di rumah atau dalam perjalanan atau di tempat lain. Anda hadir dan sedang berbicara dengan seseorang. Ini sungguh peristiwa yang konkret. Kelihatan fisik Anda, terdengar suara Anda, bahkan emosi-emosi yang ada di balik mimik Anda dan di balik nada suara Anda ditangkap dengan jelas oleh orang-orang di sekitar. Jadi, hadir dan berbicara adalah suatu peristiwa yang sangat nyata. Tapi Pak, kehadiran kita memang mudah dirasakan karena ada unsur fisik, kelihatan, dan suara pun terdengar jelas. Kalau Allah hadir, bagaimana ya? Kan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Nah, disinilah kuncinya. Di sini diperlukan unsur iman selaras dengan ajaran gereja dan juga diperlukan ketajaman batin yang membuat kita mampu melihat kehadiran Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Mereka berkata kepadanya, "Guru, kapan engkau tiba di sini?" Aku berkata yang sesungguhnya. Kalian mencari aku karena kalian sudah makan sampai kenyang. Bukan karena mengerti maksud keajaibanku. Jangan bekerja demi makanan yang bisa busuk. Bekerjalah demi makanan yang memberi hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang diberikan anak manusia kepadamu karena Allah Bapanya telah menyematkan izin atasnya. Para sahabat Sanggar, baru saja kita saksikan Tuhan hadir
dan berbicara kepada orang banyak. Seperti itulah yang terjadi di dalam liturgi. Gereja lewat konstitusi liturgi nomor 7 menandaskan Allah hadir dan bersabda dalam sabdanya karena Ia sendirilah yang berbicara bila mana Alkitab dibacakan di dalam gereja. Hal yang sama ditegaskan oleh pedoman umum Misale Romawi nomor 29. Saya baca. Bila Alkitab dibacakan dalam gereja, Allah sendirilah yang berbicara kepada umatnya, dan Kristus mewartakan kabar baik sebab Ia hadir dalam sabda itu. Seperti itulah yang terjadi di dalam liturgi. Pembacaan Alkitab bukanlah sekedar penyampaian kisah informatif mengenai Allah dan mengenai cara Allah bergaul serta berurusan dengan manusia pada masa yang lalu. Pembacaan Alkitab dalam liturgi adalah suatu peristiwa yang konkret, sesuatu yang sedang terjadi. Pada saat itu, Allah hadir dan menyatakan kepedulian serta campur tangannya dalam masalah-masalah serta keprihatinan yang dihadapi oleh umat yang berhimpun di hadiratnya. Jadi pembacaan Alkitab di dalam misalnya perayaan Ekaristi adalah suatu peristiwa di mana Allah hadir dan berkarya nyata seperti dulu dalam masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Ia berkarya di tengah umat Israel. Di dalam liturgi, ketika sabda itu dibacakan, Allah menyatakan cintanya kepada kita, kepada umat yang berhimpun di hadiratnya. Bahkan lebih konkret, Ia menyembuhkan umatnya yang pada saat itu mungkin sedang sakit, atau menyemangati umatnya yang pada saat itu sedang loyo, tidak bersemangat. Pada saat itu Allah sungguh menyatakan kasih-Nya, membangun, menyembuhkan, menghibur. Sehingga tepat sekali apa yang dikatakan oleh konstitusi liturgi nomor 2. Bahwa dalam liturgi terlaksana karya penebusan kita. Jadi dalam liturgi sabda, ketika sabda dibacakan, ketika Allah hadir dan berbicara, di situ terlaksana karya penebusan kita. Kita disembuhkan, kita diselamatkan. Oleh karena itu, pembacaan sabda Allah merupakan unsur yang sangat penting di dalam liturgi, dan umat wajib mendengarkan dengan penuh supaya mereka dapat terlibat dalam peristiwa yang sedang terjadi. Terlibat dalam kehadiran dan kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Apa maksudnya umat wajib mendengarkan? Apakah itu artinya umat tidak boleh membaca dari lembaran kertas yang dibagikan sebelum misa? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Unsur dasar liturgi sabda adalah mewartakan dan mendengarkan.
pewartaan dan pendengaran. Pewarta dan pendengar. Begitu pentingnya unsur mewartakan dan mendengar, sehingga gereja menjadikan dua kegiatan ini sebagai ritual dasar liturgi sabda. Ada pelayan liturgi yang mewartakan sabda, yakni lektor dan diakon atau imam. Tugas kita sebagai umat adalah mendengarkan. Dan ini ditegaskan dalam Pedoman Umum Misale Romawi nomor 29. Umat wajib mendengarkan dengan penuh hormat supaya dapat terlibat dalam peristiwa yang sedang terjadi. Para sahabat Sanggar, berhubung dengan penegasan PUMR bahwa kita wajib mendengarkan, kiranya perlu ditinjau ulang penggunaan kertas lembaran yang berisi teks bacaan misa. Membaca bersama bukanlah mendengarkan. Apalagi membaca bersama ini riskan. Ada hal-hal negatif yang muncul ketika kita mencermati teks bacaan dalam lembaran misa. Misalnya, kita melihat salah ketik, salah cetak, kertasnya kotor, lektor salah baca, ketahuan karena yang dia ucapkan berbeda dengan yang tertulis di teks, dan lain-lain. Hal-hal seperti ini sangat mengganggu konsentrasi kita. Apalagi kalau kita mulai merasa kesal, mengumpat, dan sebagainya. Lalu jadinya kita tidak berkonsentrasi untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan karena itu juga tidak memetik buah dari pewartaan sabda itu. Akan lebih bagus kalau kita sungguh-sungguh berkonsentrasi kepada lektor. Memandang lektor, mendengarkan kata demi kata apa yang dia wartakan. Dan kalau pewarta ini melaksanakan tugasnya dengan baik, menjiwai teks yang dia wartakan, kita akan sangat terbantu. Bahkan kita bisa mengalami kehadiran Allah dan mendengarkan kata-katanya, dan bahkan bisa tersentuh hati kita. Wah, super sekali Pak Ernest. Para sahabat Sanggar yang terkasih, kita bisa bersyukur karena telah mendapatkan pencerahan seperti ini. Karena kebanyakan dari kita mungkin tidak pernah berpikir sampai sedalam itu ya. Yang kita laksanakan hanya sekedar rutinitas saja. Masuk ke dalam gereja, ambil lembaran misa, ikut membaca waktu lektor atau imam membacakan sabda, dan sudah selesai sampai di situ saja. Nah, Pak Ernest, terima kasih atas penjelasannya. Lalu, mungkin apakah masih ada saran lain misalnya terkait dengan tata gerak atau bagaimana kita harus bersikap saat mendengarkan bacaan misalnya Pak Ernest? Tata gerak yang baik waktu mendengarkan sabda adalah tata gerak yang sungguh-sungguh membantu kita untuk berkonsentrasi dan meresapkan sabda Tuhan. Biasanya tata gerak yang cocok untuk mendengarkan sabda Tuhan adalah duduk dengan tegak, pandangan ke depan mengarah kepada pewarta sabda. Kalau mau, bisa ditambahkan tangan ditumpangkan pada paha. Ini suatu tata gerak simbolis orang yang
mendengarkan sabda Tuhan. Para sahabat Sanggar, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami mengenai seluk-beluk liturgi sabda dalam ibadat, khususnya bagaimana Allah hadir dan bersabda. Semoga dengan ini kita semakin peka menangkap dan mengalami kehadiran Allah, serta semakin terampil mendengarkan sabdanya. Sampai jumpa dalam episode 11 yang akan mulai tayang hari Jumat yang akan datang. Jangan lupa subscribe, dan kalau Anda belum punya waktu longgar untuk menonton seluruh tayangan ini, sekurang-kurangnya bukalah terlebih dahulu dan subscribe, baru kemudian menonton seluruh tayangan kalau sudah senggang. Salam liturgi, sumber dan puncak hidup Kristian. Tuhan memberkati.